Malam ini, aku ingin menceritakan sebuah kisah yang seharusnya tidak pernah diceritakan. Kisah tentang seorang penjaga malam yang hilang dalam sebuah menara telekomunikasi yang tidak ada di peta. Menara itu disebut orang Menara 404, pos jaga SFX. Angin malam, lampu neon berkedip, narator namanya. Darman, penjaga baru, gajinya kecil. Tugasnya simple, jaga menara, catat hal mencurigakan. Tapi, menara ini tidak seperti menara lainnya. Darman menemukan catatan petugas sebelumnya. Darman, jangan jawab panggilan dari lantai atas. Menara mana punya lantai? Catatan kedua. Lebih buruk, Darman, kalau kau dengar suara aku, itu bukan aku. Darman tertawa gugup, tapi matanya mulai gelisah. Panggilan pertama, 1:03 pagi, SFX. HT menyala tiba-tiba, BIP radio, suara berat, lambat. Pos 3, lapor, ada gerakan di lantai 1. Darman, siapa? Menara ini nggak punya lantai. Hening, lalu suara itu muncul lagi, lebih jelas dan lebih menyeramkan. Radio, jangan turun ke bawah, aku masih di sana. Narator, itu adalah suara Darman. Tapi bukan Darman yang sedang berdiri di pos. Darman menatap jendela. Ada bayangan seseorang berdiri di dekat menara. Darman, halo! SFX, senter dinyalakan bayangan itu. Hilang, pintu lantai 1. SFX, langkah kaki, angin dingin narator saat patroli. Darman melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Pintu besi, karatan, menempel di rangka menara. Tulisan di atasnya, lantai 1. Pintu itu mulai diketuk. SFX, tok, tok, tok. Darman, apa? Ini? Ketukan berubah jadi hantaman. SFX, duak, duak, duak. Radio HT menyala sendiri. Radio, buka saja, aku sudah menunggu. Darman mundur ketakutan. Bisikan di luar pos narator. Darman kabur ke pos jaga, menutup pintu, mengunci. Tapi dari luar, ada bisikan, banyak sekali. SFX, bisikan ramai tumpang tindih turun. Lantai 4, jangan lihat ke atas. Sudah jatuh. Jangan lihat ke bawah. Di antara semua suara itu, ada satu suara paling jelas. Suara yang sangat dia kenal. Suara Darman. Naiklah ke menara, kita harus bicara. Masuk ke menara narator. Pintu lantai 1 terbuka. Sendirinya. SFX, pintu tua membuka, cereak di dalam. Ada tangga spiral, menuju gelap. Darman, aku cek sebentar, lalu pergi dari sini. Lantai demi lantai tangisan suara wanita, jauh, tercekik. Tolong, jangan biarkan dia naik. Tangga menuju lantai 2 SFX. Tep, tep, tep. Langkah Darman semakin pelan. Narator tangga menara itu terasa lebih panjang dari seharusnya. Setiap langkah seperti menuruni sesuatu, bukan menaiki. Padahal dia sedang naik. Di dinding besi ada cap tangan. Beberapa kecil, beberapa terlalu besar untuk manusia. Suara wanita. Tolong, dia di belakangku. Jangan biarkan dia naik. Darman berhenti. Cahaya senternya bergetar di tangannya. Darman, Bu? Bu siapa? Ada orang lain di sini? Hening, lalu terdengar sesuatu. SFX, gerak, gerak. Seperti kuku logam menyeret dinding tangga, naik ke arahnya. Darman mempercepat langkah. Lantai 2 ruangan tanpa pintu narator. Lantai 2 hanyalah ruang bulat, tanpa pintu keluar. Hanya dinding, kosong, tapi ada meja. Di atasnya, satu buku log penjaga lama. Darman membuka perlahan. Halaman pertama, kosong. Halaman kedua, kosong. Halaman ketiga, tulisannya bukan tulisan manusia. Garis-garis gelap seperti dicakar dari dalam buku. Kemudian, tepat di tengah halaman, ada satu kalimat. Buka lantai 1 Darman, menutup buku itu seketika. Darman tidak. Pintunya tadi sudah terbuka sendiri. Namun di baliknya, terdengar suara seseorang menghela napas. SFX. Darman berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi senternya menangkap sesuatu di dinding. Gambar seseorang. Digambar dengan arang.
menggambarkan seorang penjaga sedang berdiri tepat di lantai tempat Darman berdiri sekarang. Namun wajah penjaga itu disobek. Panggilan kedua, pukul 2:01 pagi. Hati berbunyi lagi, lebih keras daripada sebelumnya. SFX, bip-bip radio, suara Darman tapi bukan Darman. Kau sudah sampai lantai 2. Darman gemetar. Darman, kau siapa? Berhenti pakai suaraku. Radio, aku di lantai 4.